Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus, saat ini kita kembali berjumpa untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan yang akan didasarkan pada Keluaran pasal 33 ayat 7 hingga ayat yang ke-14. Dengan firman Tuhan ini akan diberi judul Kemah Pertemuan. Saudara-saudaraku, marilah kita bersatu dalam doa sebelum kita membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang sungguh mengasihi kami, kepadamu pujian syukur kami persembahkan untuk kasih-Mu yang tiada berkesudahan. Kami bersyukur ya Tuhan kalau saat ini kembali kami diberi kesempatan untuk merenungkan kebenaran firman-Mu. Kami siap untuk mendengarkannya Tuhan, biarlah Engkau menyiapkan hati, pikiran dan seluruh kehidupan kami agar dikuasai oleh Roh-Mu yang Kudus, sehingga kami tidak saja mampu untuk memahami kehendak Tuhan, tapi siap juga untuk melakukannya melalui kehidupan yang memuliakan Tuhan. Kepadamu Tuhan kami bersyukur, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudariku yang kekasih dalam Tuhan Yesus, sejak awal Tuhan tidak kompromi dengan dosa. Dan sampai kapanpun Tuhan tidak berubah. Dia tetap menolak dosa. Hal ini kembali nampak dalam perikop kita. Karena dosa pemberontakan Israel begitu hebat, maka Tuhan tidak mau berjalan lagi di tengah-tengah orang Israel. Dalam ayat 5 Tuhan berkata bahwa jika Tuhan berjalan di tengah-tengah mereka, maka mereka akan dibinasakan Tuhan. Penegasan Tuhan ini kemudian ditampakkan Tuhan melalui Musa yang mendirikan kemah pertemuan yang letaknya jauh dari kemah orang-orang Israel. Dengan adanya kemah pertemuan itu, umat Israel yang berdosa terhindar dari amarah Tuhan. Namun yang menarik dari sikap Tuhan adalah, walaupun Tuhan tidak kompromi terhadap dosa, bukan berarti Tuhan membenci bangsa Israel sebagai umat pilihannya. Karena menurut ayat 7, orang Israel masih bisa mencari Tuhan dengan datang ke kemah pertemuan itu. Di situ mereka bisa menikmati persekutuan dengan Tuhan. Saudaraku, apa yang ditunjukkan dalam perikop ini sesungguhnya merupakan gambaran tentang apa yang kita sudah alami bersama Tuhan Yesus. Dia tetap tidak kompromi dengan dosa-dosa kita, tetapi Ia tetap mengasihi kita. Untuk itu, Dia tidak membiarkan kita binasa oleh dosa dan maut sebagai upah atas dosa-dosa kita. Dialah yang menanggung dosa kita dengan rela mati di kayu salib. Oleh pengorbanan Kristus, kita kini telah diselamatkan. Ini terjadi karena Dia sungguh-sungguh mengasihi kita. Sekarang Dia yang mengasihi kita itu membuka tangannya lebar-lebar untuk menyambut kita yang mau mencari Dia dan bersekutu dengannya. Panggilan itu terus menggema bagi kita yang dikasihinya dan yang mau mengasihi Dia. Kita harus menyambut niat baik Tuhan ini. Jangan sia-siakan panggilannya. Saatnya kita berdamai dengan Tuhan Yesus yang kelak akan datang kembali menyambut kita masuk dalam rumah Bapanya. Ingatlah saudara-saudaraku, panggilan ini adalah tanda inisiatif Tuhan yang Maha Kasih yang ingin akrab dengan kita. Kita harus menyambut untuk akrab dengan Dia, sebab ini adalah anugerah Tuhan terbesar bagi kita. Sambutlah panggilan itu dengan menjauhi segala yang tidak Ia kehendaki. Datanglah kepadanya dan muliakanlah Tuhan sampai Tuhan Yesus datang kembali. Saudaraku, kiranya firman Tuhan ini dapat menjadi berkat bagi saudara dalam menjalani kehidupan. Biarlah kita terus hidup bersama dengan Dia dan lakukan apa yang terbaik menurut Dia. Sebagai tanda kita siap hidup bersama dengan Dia sampai Dia datang kembali. Saudaraku, kiranya firman Tuhan ini dapat menjadi berkat bagi saudara dalam menjalani kehidupan. Biarlah dalam kehidupan ini kita tetap menjadi bagian dalam persekutuan dengan Dia dan lakukan itu sampai Tuhan Yesus datang kembali. Terpujilah Kristus. Amin.